Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Tentunya masih semangat ya. Di sini saya bersama Pak Seto yang akan membawakan materi dengan judul apa itu? Kurikulum SMA. Kurikulum SMA Muhammadiyah 4. SMA Muhammadiyah 4. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV-nya. Nama Seto Hartoyo, MSI, pendidikan S3 atau doktor. Lahir di Banyumas pada tahun 1960. Alamat Jalan Manglayang 4 nomor 2. Nomor HP 081 220 84343. Selanjutnya kami masuk aja langsung ke materi yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Kepada Pak Seto saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya serta kesempatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberi kemampuan dan kesempatan untuk bagi saya untuk dapat menyampaikan program kurikulum SMA Muhammadiyah 4, dan bagi kalian di rumah para siswa dapat menyimak atau mengikuti kegiatan MPLS ini. Di Muhammadiyah 4, kurikulum kelas 10 itu masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 69 tentang kerangka dasar struktur kurikulum SMA. Untuk kelas 10 IPA itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok wajib yang meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 2 jam. Pendidikan bahasa Indonesia 4 jam. Matematika 4 jam. Sejarah Indonesia atau sejarah wajib itu 2 jam. Bahasa Inggris 2 jam. Seni budaya 2 jam. Pendidikan jasmani dan olahraga 3 jam. Kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam. Sedangkan untuk kelompok peminatan itu untuk IPA itu terdiri dari matematika 3 jam, biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Kemudian ditambah muatan lokal itu untuk di SMA Muhammadiyah meliputi bahasa Sunda, Muhammadiyahan, dan bahasa Arab. Sedangkan untuk pengembangan dirinya itu tahfiz Al-Quran. Nah, berkaitan dengan masa BDR, apa BDR itu sekali lagi anak-anak? Berkaitan dengan masa BDR, maka jam pelajaran atau struktur jam pelajaran untuk kelas 10 yang berdasarkan peraturan Mendikbud nomor 69 tersebut itu 44 jam ditambah mulok yang dari kita itu 6 jam, jadi jumlahnya ada 50 jam. Itu adalah berlaku di keadaan normal. Sedangkan di keadaan yang abnormal seperti sekarang dalam situasi belajar dari rumah atau BDR, jumlah jam itu hanya diperbolehkan 50%, maksimum 50%. Jadi nanti kalian belajar itu
hanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Itu pun nanti dipotong istirahat sebanyak 40 menit. Artinya gini, jam 7 kalian belajar 2 kali 25 menit satu pelajaran pertama. Kemudian ditambah pelajaran kedua itu 2 kali 25 menit lagi. Jadi jam 7 sampai dengan 100 menit kemudian berarti jam 8.40 itu adalah sudah 2 jam pelajaran. Kemudian kalian istirahat dulu 40 menit sampai dengan jam 9.20. Jam 9.20 mulai lagi untuk pelajaran ketiga dan keempat itu sampai dengan jam 11. Setelah itu selesai. Nah, jumlah jam itu, jumlah jam yang 4 pelajaran kali 25 menit itu terdiri dari luring dan daring. Terdiri dari daring dan luring. Daring itu belajar dalam jaringan yang menggunakan aplikasi langsung dari sekolah. Sedangkan belajar yang di luar jaringan itu nanti kalian akan disediakan modul oleh sekolah. Kalian akan sediakan modul, kita menyediakan paket sumber belajar. Nanti kalian untuk yang dekat-dekat ke sekolah silahkan boleh ngambil nanti ke sini. Untuk yang jauh juga harus ngambil karena kan kalian harus punya modulnya. Jadi waktu yang 25 menit per jam pelajaran itu adalah waktu yang disediakan oleh guru untuk mengajar dalam BDR. Sedangkan kalian nanti dapat mengembangkannya. Kalian masih banyak waktu dari jam 11 sampai besok paginya, masih banyak waktu. Silakan pelajari apa yang sudah disampaikan oleh para guru pada jam belajar itu. Yang barusan itu adalah untuk jurusan IPA ya. Sedangkan untuk jurusan IPS itu wajibnya sama, terdiri dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjas, dan Prakarya. Sedangkan untuk kelompok peminatannya itu terdiri dari mata pelajaran geografi 3 jam, mata pelajaran sejarah 3 jam, mata pelajaran sejarahnya sejarah peminatan ya. Jadi ada 2 sejarah untuk IPS itu, ada sejarah wajib dan sejarah peminatan. Kemudian mata pelajaran sosiologi 3 jam dan mata pelajaran ekonomi 3 jam. Yang lainnya sama dengan yang IPA. Dan jumlah jam pembelajarannya pun sama, 2 kali 25 menit jam pelajaran pertama, pelajaran kedua 2 kali 25 menit, kemudian setelah itu istirahat sebanyak 40 menit, dan setelah itu dilanjutkan 100 menit lagi untuk 2 pelajaran. Jadi satu hari itu kalian belajar 4 jam untuk 4 pelajaran. Setelah itu sisa waktunya kalian dapat memperdalam dari sumber yang kita sediakan, yaitu modul. Jadi nanti kalian silahkan bertanya atau berinteraksi dengan guru bagaimana apa yang dimaksud dengan materi ini. Yang kalian tidak paham di modul itu silahkan komunikasikan dengan guru pada saat jam belajar. Kemudian media yang akan digunakan itu mungkin nanti dominan adalah WhatsApp atau WA, itu yang dominan. Jadi nanti kalian diharapkan semua sekarang menyediakan atau memiliki WhatsApp. Kalau yang belum punya silahkan untuk berusaha menyediakan dari sekarang. Kemudian yang pelajaran yang luring nanti ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya kalian diminta oleh guru itu untuk mempelajari bab sekian tentang misalnya. Untuk pelajaran IPS misalnya
bab 1 tentang ekonomi, misalnya nanti guru ekonominya akan menugaskan bagaimana memperdalam modul tersebut. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran lain. Kemudian yang perlu masuk luring juga, misalnya kalian disuruh mendownload atau mengikuti tautan yang disediakan oleh guru, kalian download kemudian pelajari, itu termasuk dalam pelajaran luring. Nah, untuk hal-hal lain yang mungkin akan digunakan juga, ini baru mungkin ya, tergantung situasi nanti, kita akan menggunakan Edmodo, kemudian video conference, Zoom, Webex, atau Google Classroom. Itu tergantung situasi. Seperti kemarin kita waktu PAT atau penilaian akhir tahun itu menggunakan Google Form dan Google Classroom, itu untuk mempermudah langsung penghitungan nilai buat kalian. Nah, untuk masalah kurikulum mungkin tidak terlalu banyak hal-hal yang aneh-aneh, jadi nanti kalian akan lebih mengenal sambil berjalan, karena kurikulum itu adalah tidak bisa dihindari, itu pasti akan kalian lalui. Jenis-jenisnya, mata pelajarannya, durasi waktunya, tugas-tugasnya, itu akan kalian lalui. Mudah-mudahan di masa BDR ini kalian bisa belajar dengan happy, meskipun memang kita sudah merindukan kehadiran kalian itu. Jadi para guru ini sebetulnya sudah sangat rindu pada kalian itu. Sudah sekitar 5 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan kita di rumah, belajar dari rumah, dan sekarang harus diperpanjang misalnya sampai belum menentukan waktunya, atau maksimum sampai dengan bulan Januari semester kedua. Bayangkan satu semester ketemu dengan siswa dengan diharapan laptop itu sangat tidak nyaman bagi guru juga. Jadi kalian jangan merasa bahwa udah bosan belajar di rumah. Sama, para guru juga sudah merindukan kehadiran kalian, bertemu dengan kalian, ingin melihat apa hari dengan kalian. Jadi kita berdoa saja semoga keadaan COVID ini segera berlalu, semoga COVID ini dapat segera tidak ada lagi. Jadi kita bukan sekedar memasuki zona hijau, tetapi betul-betul sudah dalam keadaan sehat, sehingga aktivitas normal seperti sedia kala bisa kita jalani lagi. Hanya bagaimanapun ada hikmahnya. Mungkin dari sekarang ke depan kita mesti berusaha untuk hidup sehat, hidup bersih, hidup menjaga jarak, dan itu memang ada baiknya buat kita semua. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan untuk kalian meskipun sekarang dalam situasi belajar di rumah, jangan lupa semangat, karena di tangan kalianlah Indonesia ke depan akan menjadi maju ataupun kurang maju, itu akan tergantung kepada kalian. Kalian sekarang adalah generasi emas, generasi yang betul-betul diharapkan untuk membangkitkan Indonesia, membangkitkan dari berbagai aspek. Jadi Indonesia nanti diharapkan akan bangkit di masa akan datang melalui generasi kalian. Kalian masuk generasi emas, artinya bahwa generasi kalian itu lebih dari 60% atau 63% dari kalian itu masuk dalam kategori usia produktif. Jadi di tangan kalianlah maju mundurnya Indonesia di masa yang akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seto yang telah memberikan materi tentang kurikulum.
Jadi kita itu mulai KBM secara daring itu minggu depan berarti ya Pak? Mulai sekarang. Oh sekarang. Kebetulan sekarang adalah karena kebetulan sekarang ini sedang dalam masa MPLS, jadi ya MPLS dulu. Oh. Jadi mudah-mudahan nanti selesai MPLS, para guru sudah mulai aktif, bisa menyambangi kalian dari rumah masing-masing. Oh ya. Oke adik-adik yang di rumah, jangan lupa semangat belajar di rumahnya. Semoga COVID ini bisa segera hilang, berakhir ya. Karena saya juga sebagai kakak kelas ingin bertemu dengan kalian ya di sekolah. Mungkin sekian dari Pak Seto yang telah membawakan materi. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.